Oke dok, hari ini kita akan membahas tentang kenali abses otak. Boleh dijelaskan nggak sih dok, abses otak itu apa dengan kondisi yang seperti apa gitu dok? Abses otak ya. Jadi mudahnya begini, semua orang mungkin lebih kenal dengan namanya cantengan ya. Jadi kalau ada luka di kaki terus keluar nah itu seperti itu abses otak. Tapi cantengan tapi adanya di dalam otak. Nah itulah abses otak. Oke. Ternyata abses bisa terjadi di banyak organ tubuh kita, tapi salah satunya adalah di otak seperti tema kita hari ini gitu ya dok ya. Nah penyebabnya sendiri apa dok sampai kemudian terjadi nanah dan lain sebagainya itu dok? Jadi kalau kita ngomong tentang infeksi hanya ada dua faktor yang berperan di sana. Satu, imunitas tubuh. Dua adalah paparan kuman. Jadi kalau kumannya lebih banyak, imunitasnya kalah, terjadi infeksi. Sebaliknya, kalau imunitasnya yang sudah lemah, walaupun sedikit paparan, dia tetap infeksi juga. Nah, jadi cuma dua itu. Nah, kenapa bisa terbentuk abses di otak? Biasanya berasal dari sekitar dari otak itu sendiri. Yang paling jauh biasanya dari jantung atau paru-paru. Jadi dia datang ke otak melalui pembuluh darah. Sisanya yang dekat-dekat, misalnya infeksi gigi masuk ke otak, infeksi telinga masuk ke otak, infeksi hidung, THT ya di kebanyakan itu yang masuk ke otak. Yang lebih sering juga adalah tindakan-tindakan yang membuka tempurung kepala, misalnya operasi otak, atau misalnya jatuh akibat cedera ya, kecelakaan, terus kepalanya terbentur sehingga terjadi remuk, terbuka luka. Nah itu bisa masuk ke dalam otak infeksinya. Nah kalau imunitasnya turun, kemudian akan terbentuk abses, pus, nanahnya akan terbentuk di dalam otak seperti itu. Tindakan yang harus dilakukan maksudnya untuk mendiagnosis pemeriksaan apa saja dok? Kalau untuk mengetahui apakah ini orang ini abses otaknya sudah di tingkat mana gitu dok? Nah ya, jadi karena ini sifatnya emergensi ya, jadi untuk perilaku pasien itu harusnya, saya ulang-ulang kalau ngomong di kedokteran itu harus praduga bersalah. Kita tidak boleh praduga tidak bersalah. Jadi harus praduga bersalah. Kita harus menganggap sesuatu yang terjadi di luar kenormalan di tubuh kita itu adalah sesuatu yang paling berat. Nah, kecuali misalnya tumor otak atau pecah pembuluh darah, kita harus berpikir juga ada terjadi abses otak. Nah, karena kalau kita sudah punya sikap seperti itu, kita akan cenderung segera untuk memeriksakan diri. Nah, pemeriksaan yang bisa dilakukan ada dua. Yang paling minimalnya itu CT scan. Kalau ronsen nggak bisa, jadi harus minimal CT scan. Nah, kemudian yang lebih canggih, tanpa radiasi itu MRI otak. Nah, jadi cuma dua itu yang bisa kita lakukan. Di luar itu hasilnya tidak akan ketahuan jadinya. Kalau kita berbicara tentang mungkin tadi kan infeksi dan imun gitu ya, apakah kemudian kita lebih skopnya lebih kecil ke Jakarta dan kota-kota besar, apakah gaya hidup, pola hidup sehat ini menjadi salah satu faktor juga dok untuk kemudian ada mungkin orang akan rentan mengalami abses otak dengan pola hidup yang bisa dikatakan kurang sehat? Ya, ada tentu. Pola hidup sehat itu sampai harus detail ya, detail sekali. Jadi contohnya pernah ada laporan kasus pasien itu sehat sekali, dia sangat sehat, kemudian ketemu nanah di otaknya, abses otak. Setelah ditelusuri ternyata dia sering korek-korek kupingnya itu menggunakan tutup pena. Ya, kemudian lecet, kemudian didiamkan, kemudian ya terjadi infeksi masuk ke dalam otak. Nah, itu sebenarnya tindakan kecil yang tidak ada yang tahu cuma dia sendiri, dan dia hanya akan bercerita setelah terjadi komplikasi abses otak. Nah, kan kita biasanya tidak melakukan misalnya korek-korek telinga gitu, biasanya tidak di depan umum sehingga tidak ada yang mengingatkan ya. Nah itu perilaku hal seperti itu tuh yang sangat detail kayak gitu yang perlu. Atau misalnya korek-korek habis pakai gigi gitu ya, dengan semua benda gitu bisa. Apapun, kadang pakai jarum peniti gitu ya, demi untuk menghilangkan gangguan di giginya. Nah, padahal itu
Gigi itu sebenarnya normalnya kalau saya diskusi dengan dokter gigi, kalau kita makan dengan air liur itu harusnya tidak ada yang nyangkut di antara sela-sela gigi. Nah kalau ada yang nyangkut berarti ada masalah harusnya. Ya saya kira diperiksakan harusnya gitu. Nah, Oke. pola hidup sehat seperti itu loh, detailnya sedetil itu. Oke. Baik, terima kasih Dr. Winurman sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Bincang Sati. Semoga kita doakan kita semua sehat-sehat terus gitu dok ya.